Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuslinda, selamat pagi Pak Guston dan Saudari Winda Mariska. Ya, tadi sejumlah hal sudah disampaikan oleh Pak Guston. Kali ini dari saya. Yang pertama, di bab 1 ya, latar belakang masalah. Anda tidak banyak mengungkapkan fakta, tapi justru terlalu banyak mengungkapkan teori. Ini kebalik ya, Windy. Jadi di bab 1 latar belakang masalah ini, Anda justru harus banyak mengungkapkan fakta di lapangan dalam bentuk data-data prasurvei yang merupakan fenomena keganjilan-keganjilan, kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan, ya, yang disebut sebagai suatu masalah. Apa itu masalah? Yang namanya masalah seperti kamu itu. Harapan orang tuamu, kamu menjadi anak yang pintar. Tapi kenyataannya belum, jadi harus disekolahkan ke kampus kita ini. Itu masalah, ya kan? Kemudian contoh lain, apa itu masalah? Di Jakarta ini ada perempatan, biasanya kalau di perempatan ada traffic light, pengatur rambu lalu lintas. Fungsinya apa, Windy? Pengatur rambu lalu lintas itu? Fungsinya untuk mengatur lalu lintas supaya lalu lintas berjalan lancar, iya kan? Nah, tapi faktanya apa? Di setiap traffic light justru terjadi kemacetan. Kan masalah ini. Masalah itu adalah antara harapan dan kenyataan tidak sama. Antara teori dengan fakta tidak sama. Itu terjadi masalah. Maka masalah itu harus diurai, harus dicari jalan keluarnya. Ini adalah tujuan penelitianmu itu. Karena penelitianmu itu adalah penelitian confirmatory research atau applied research. Penelitian yang nanti akan merekomendasikan jalan keluar atas masalah-masalah yang disajikan di bab 1 ini. Jadi bab 1 latar belakang masalah ini, sekali lagi Anda harus banyak menyampaikan fakta-fakta di lapangan yang merupakan keganjilan-keganjilan, keanehan-keanehan sebagai suatu masalah. Ya. Lalu masalahnya apa saja di situ disebutkan, tapi yang pertama Anda ungkit itu adalah masalah utama. Masalahnya utamanya apa penelitianmu ini? Gaya kepemimpinannya. Allah, ini berarti masih belum tahu ini. Metodologinya masih belum paham. Masalah utamamu adalah kinerja, ya kan? Iya, masalahnya. Jadi yang pertama kamu uraikan di awal-awal cerita di alinea pertama secara umum bicara soal kinerja dulu, terus lebih ke khusus, terus lebih spesifik dengan mengungkapkan fakta tentang kinerja. Ada apa dengan kinerja? Semua perusahaan berharap karyawannya berkinerja tinggi, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan ada nggak kinerjanya tinggi? Ternyata tidak, sedikit ada yang kurang. Banyak yang ini target perusahaan tidak memenuhi dan lain sebagainya. Itu berarti salah. Itu yang Anda ungkapkan di situ dengan fakta. Jelas nggak?
Jelas, Pak. Nah, yang ini diperbaiki ya. Ini karena ngambang banget ini. Nggak menyentuh ke masalah utamanya. Apalagi nggak ada datanya. Nah, setelah itu, tapi Anda belum bicaranya tuh kalau bisa, hindari kata-kata variabel, hindari kata-kata kinerja. Kinerja kan hindari. Kalau bisa sebutkan saja indikator-indikatornya. Misalkan penjualan menurun, terus apalagi indikator-indikator dari kerja, kembangkan di situ. Gitu loh. Ya. Karena nanti indikator-indikator ini saya yakinnya nanti akan disebut di akhir-akhir cerita di latar belakang masalah ini yang sebagai yang sering disebut dengan identifikasi masalah. Sehingga sudah tersebut ini nama variabel kinerja, gitu loh. Nah, kemudian setelah kinerja kamu ungkapkan dalam bentuk data, ya, kemudian juga ini masalah-masalah kinerja, indikator-indikator ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa saja yang mempengaruhi? Ada indikator-indikator lain, ada fenomena-fenomena lain yang mempengaruhi indikator-indikator kinerja ini. Apa saja? Lah ini dikembangkan. Ini namanya faktor X, variabel bebasnya ini yang mempengaruhi. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Dengan fakta tentu, menyampaikannya dengan fakta. Jadi X1, X2, X3, variabel bebas 1, 2, 3 disampaikan berupa data. Yaitu gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan satu lagi apa? Budaya organisasi. Iya, udah saya sebut yang satu lagi. Oh, pengawasan, Pak. Pengawasan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi. Itu, ya. Setelah itu, berarti Anda menduga, baru boleh menduga nih. Anda menduga, jangan-jangan kinerja ini dipengaruhi oleh apa? Jangan-jangan indikator-indikator kinerja ini dipengaruhi oleh indikator-indikator budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Anda cari jurnal ini yang kamu tulis riset gap ini. Sebenarnya gini ya, saya yang namanya riset gap itu tidak harus secara eksplisit disebutkan riset gap kemudian dibikin tabel. Saya lebih cenderung substansinya saja gitu loh. Substansinya saja Anda mengungkapkan suatu riset gap, tetapi tanpa harus dikasih judul. Oh, riset gap, kasih tabel, dibikin tabel penelitian terdahulu gini-gini. Tapi substansinya yang paling pokok. Lah, Anda ini kebalik. Anda menulis besar riset gap dengan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu, tetapi esensi dari riset gap ini Anda tidak sampaikan. Kan lucu. Ya. Jadi riset gap itu yang paling penting adalah bagaimana Anda menunjukkan bahwa penelitianmu ini layak diangkat, layak dilakukan penelitian lebih lanjut karena sejumlah penelitian terdahulu yang relatif sama, ada sisi-sisi yang Anda angkat sebagai sesuatu yang baru. Gitu. Itu penekanannya di situ. Ya, nanti diperbaiki. Kemudian memasuki bab 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini coba nanti dicari referensi lagi ya. Tinjauan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dicari, ditambah lagi, dicarikan bahwa di antara sekian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu adalah ada kepemimpinan, syukur-syukur lengkap nih, ada pengawasan, ada pula budaya organisasi gitu loh. Jadi Anda menyajikan teori ada di bab 2 ini harus berguna maksimal. Harus berguna maksimal. Jangan sampai menjadi sampah. Ada simptom ketidaknyambungan. Ini kalau Anda menulis teori di bab 2 tetapi tidak digunakan untuk membahas, kan sampah ini. Gak nyambung. Karena fungsi bab 2, fungsi teori itu nanti digunakan untuk memperkaya pembahasan di bab 4.
Gunanya untuk itu. Dan juga untuk memandu cara berpikirmu. Untuk memandu agar elaborasi intelektualitasmu di dalam membahas bab 4 itu akan terkoridor, akan terpandu di bab 2 ini. Ya. Jadi ini yang bab 2. Kemudian juga saya minta gaya kepemimpinan ini sudah ada ya. Macam-macam kepemimpinan, ada transformasi, transaksi. Oke. Saya sangat optimis kalau kamu mau serius, mau sungguh-sungguh memperbaiki saran-saran dari saya dan Pak Guston, saya yakin skripsimu akan bagus. Kenapa? Ada banyak temuan nanti kan. Kalau Anda di sini kepemimpinan itu kan ada macam-macam kepemimpinan. Anda itu bisa menentukan, Anda bisa mengidentifikasi jenis kepemimpinan seperti apa di tempat penelitianmu itu. Kalau Anda sudah menemukan itu, ternyata kepemimpinan yang ada di tempat penelitianku adalah penelitian transformasional misalkan. Itu temuan namanya, novelty. Nah, kemudian budaya organisasi juga begitu. Budaya organisasi, saya minta ditambahi, ada tipologi budaya organisasi ya. Ada budaya stabil, budaya organisasi stabil, ada budaya adaptif dan sebagainya, itu banyak. Nanti juga Anda harus bisa menemukan tipe budaya organisasi macam apa di tempat penelitianmu. Harapan saya seperti itu, ya, harapan saya. Jadi keluar tuh skripsimu, artinya ada insight yang kamu temukan dalam penelitian ini. Gitu. Kemudian saya menyoal letak riset terdahulu ini. Penyajian riset terdahulu ini kan saya hanya berpikir logika ya. Saya belum mengacu kepada pedoman penulisan skripsi di kampus kita. Tetapi logikanya begini, yang namanya riset terdahulu itu kan sebenarnya mau membandingkan model penelitianmu dengan model-model penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, kan begitu. Jadi kamu buat dulu keterkaitan antar variabel atau kerangka-kerangka berpikir itu kan sudah. Akhirnya digabung-gabung terbentuk menjadi model penelitian. Nah ini model penelitianmu. Kemudian maksudnya ini sebenarnya ya, kamu ingin menunjukkan bahwa penelitianmu itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena itu baru disajikan tabel tentang penelitian terdahulu. Yang ingin menunjukkan yang namanya state of the art. Menunjukkan sesuatu yang berbeda penelitianmu dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini disebut novelty berdasarkan teori dan kajian penelitian terdahulu. Jadi belum melakukan penelitian sudah mendapatkan novelty. Loh kok bisa? Iya, novelty berdasarkan teori dulu, bukan berdasarkan fakta di lapangan. Kalau novelty berdasarkan fakta di lapangan nanti di bab 4. Itu. Lanjut ke bab 3 mengenai instrumen. Anda sudah sebutkan macam-macam instrumen. Ada observasi, ada interview, ada kuesioner. Tiga-tiganya kamu pakai? Halo? Dipakai tiga-tiganya? Yang ada yang interview, ada observasi. Alah, kamu belum paham ini. Hanya taplok-taplok sana. Oh, kalau bikin skripsi begini ya, taplok-taplok. Tapi yang kamu gunakan yang mana kamu nggak paham. Kamu kalau makan itu ada singkong taruh di sini, di meja. Ada nasi taruh di sini. Ada jagung taruh di sini. Padahal kamu sebenarnya cuma pengen makan nasi. Ditanya kamu mau makan apa? Kayaknya wawancara dan kuesioner, Pak. Kuesioner, oke. Iya. Jadi karena penelitianmu kan penelitian survei, pakai metode survei, kuesioner, oke. Jadi ditambah ya keterangan ya, Oke, Pak. bahwa dalam penelitian saya ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Itulah bla 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 dan sebagainya. Jenis data juga begitu. Jenis data, ada data primer, ada data sekunder.
Data yang kamu perlukan untuk menguji hipotesis di sini data primer atau data sekunder. Itu. Jadi kamu sebutkan data yang saya gunakan untuk melakukan uji hipotesis adalah data primer yang diambil dengan menggunakan kuesioner, kan gitu. Kemudian populasinya ini belum disebutkan. Sebutkan saja di perusahaan ini jumlah karyawan sekian dengan menggunakan probability sampling misalkan atau non probability sampling. Itu ya, nanti dilengkapi lah. Operasionalisasi variabel. Ya, ini untuk sementara operasionalisasi variabel ini belum. Gini maksud saya, operasionalisasi variabel itu tidak akan layak kalau bab 2-nya tidak layak. Karena bab 2-nya saja ada dimensi dan indikator-indikator dari setiap variabel. Di bab 1 aja Anda masih berantakan. Bagaimana bisa menyusun operasionalisasi variabel dengan baik? Gitu intinya. Gitu Bu Yuslinda dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.